masih di Bukan Banget. Masih semangat. Mana suaranya? Dari UNS cantik-cantik semua. Nih, Marfuah, Mugion, Suryati juga subhanallah. Surip juga. Ngatinah mana Ngatinah? Udah Ngatini, Mas. Kamu Pak Ijo. Kembali ke Selamat malam untuk Gamaliel, Audrey dan Cantikan. Apa kabarnya nih? Baik. Subhanallah, suaranya tadi sangat luar biasa sekali. Voice good, song good, singer is very beautiful and handsome. Kompak ya, iramanya jualanya. Ini kayaknya tahun-tahun ini dan seterusnya model-model seperti GAC ini sangat luar biasa sekali. Amin. Booming, mulai booming lagi. Itu zamannya kayak 5 orang, 4 orang perempuan, 5 orang laki, 1 nggak jelas itu. Sekarang mulai muncul bukan lagi. Yang ini kan, tapi bukan yang ini, Pep. Langsung saja nih, 10 November merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dan merupakan hari pahlawan. Bagaimana kalian melihat peristiwa ini dari kacamata generasi muda? Monggo dari Gamaliel. Mestinya sih jadi inspirasi ya, dan bukan inspirasi sih, lebih ke menjadi contoh sih semangatnya anak-anak muda apa masa lalu dan sekarang sih. Mungkin sekarang kita udah nggak berjuang melawan penjajah segala macam, cuman mungkin bentuknya udah lebih beda sih Mas. Udah Melawan kemalasan. Iya bisa. Melawan kemiskinan. Melawan kemiskinan. Melawan kesombongan. Melawan kebodohan Mas. Iya. Nah, ngomongin diri sendiri ya. Biar mengeluarkan unek-uneknya dia sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh gitu dong, Mas. Sumpah. Nyesel kan, Pep? Gua nyesel nambahin. Kalau gitu diem aja. Jangan setuju. Kalau dari Audrey nih. Apa ya sama sih, maksudnya harusnya memotivasi kita buat jangan malu-maluin negara sih. Maksudnya kayak mungkin sekarang ya balik lagi kayak Gama bilang, kita udah nggak melawan penjajah tapi lebih melawan diri sendiri, kayak perjuangan melawan diri sendiri, entah itu apa, kejujuran sih yang paling susah ya. Subhanallah. Baru kali ini saya lihat orang manis yang ngomongannya sangat modern. Berarti dari tadi Ibu terus ngomong panjang lebar nggak manis. Ayo. Bukan, ini beda kontennya, beda. Ya tapi kan Ibu terus udah ceritain panjang lebar. Emang Bu terus nggak manis, manis. Ini subhanallah, beliau ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita zaman sekarang mengisi kemerdekaan ini sebagai pejuang, seniman pejuang, pejuang pekerja yang pejuang. Jadi benar-benar totalitas all out kemampuan itu untuk bagaimana bangsa ini bisa sebanding bangsa-bangsa lain. Jangan sampai tertinggal. Kita harus kalau bisa mengungguli lah. Amin. Terus apalagi ada yang Ya udah itu aja. Itu aja Mas. Udah. Jumat, Sabtu, Minggu Nah. biasanya. Perasaan Mbak Susi belum pulang di situ. Belum masih ada Mas. Masih main handphone Lu tadi. ngomong-ngomong sih. Maksudnya syuting sama-sama, sus, bukan syuting sendirian. Nanti pas syuting di Singkawang kalau mau ikut Mister Tukul jalan-jalan boleh. Oke. Dari Cantikan ya, monggo. Ya sama sih, nggak terlalu beda sama yang lainnya. Yang pasti kita kayak punya tanggung jawab juga sebagai generasi muda untuk mengembangkan diri kita masing-masing sesuai passion kita. Pokoknya berikan yang terbaik buat negara aja sih. Subhanallah. Enak. Demen gua ngobrol sama yang cerdas, smart, brain dan behavior. Jadi nggak terlalu banyak membuang nutrisi. Kalau ngomong kadang-kadang orang ya nyambung tuh nutrisi yang sudah kita kumpulkan dari sari-sari makanan
itu hilang sia-sia. Ini subhanallah. Itu menurut siapa ya Mas? Dokter siapa yang bilang gitu? Dokter Fit at the back no. Asal aja. Nggak banyak peluang sih, malah mendapat banyak keuntungan. Balik ngomong sama orang nggak nyambung itu, kita pating bleber, dia nggak ngerti. Bleber? Ya. Cuma ngobrol sama ibu, sama ini. Mas Tukul, ini kan 10 November kita mengingat Hari Para Pahlawan. Jadi nanti akan ada rencana dari produser Mr. Tukul itu meliput tentang kejadian-kejadian di masa lalu waktu zaman penjajahan. Jadi bintang tamunya itu Ibu terus nanti Mas, Jumat Sabtu Minggu. Itu kayaknya sudah punya stok tahun kemarin udah ada. Balik kalap. Ibu terus. Ini beliau anu loh. Sejarah pahlawan loh. Kamu tuh tinggal enak-enakan ya, bangun makan. Nggak ngerti itu makanan bekas siapa kamu. Ini sembrono nih Bu. Asal dimakan. Kamu makannya ini ada itu tapi bekasnya siapa? Itu tadi kan bekasnya tamu dikumpulin taruh di situ ya. Bu terus, siapkan aja Bu, ini hanya just kidding aja. Kalau boleh tahu Bu, kenangan apa sih yang tidak bisa terlupakan saat 10 November 1945 nih, monggo Bu. Kenangan yang tidak akan lupa sampai detik-detik terakhir dari usiaku adalah semangat dari para anak-anak. Ya waktu itu kita semua masih anak-anak ya, 17, 18, 19 ya. Belum ada yang dewasa. Yang dewasa adalah masyarakat rakyat ya. Itu ada bapak-bapak, mbah-mbah, semua ikut berjuang. Nah, ini kenangan ini tidak bakal terlupakan oleh saya dan sampai detik ini adalah boleh saya tanya pada hadirin? Boleh. Kalau Ibu boleh tanya, kalian ini warga negara apa? Indonesia. Bagus ya. Sekarang saya tanya lagi, tahu nggak sejarahnya Indonesia? Tahu nggak? Kamu jangan tahu-tahu. Tempe aja belum bayar tahu. Oke. Sebagian tahu dari sejarah. Ya. Oke. Tapi untuk seterusnya kalian masih jauh, jalannya masih jauh sekali. Ibu hanya ada satu pesan, yaitu nomor 1, hendaknya rasa nasionalisme. Betul. Ini penting sekali. Setuju Bu. Setuju ya? Nggih, setuju sekali. Karena tanpa rasa nasionalisme dalam ilmu apa aja yang kalian punya tidak akan mencapai maksimalnya. Kalau dengan dasar nasionalisme, kalian dalam kerjaan apa saja, dalam kepandaian apa saja, pengetahuan apa saja, nasionalisme itu adalah untuk negaramu Indonesia, di mana kita sekian puluh tahun pernah dijajah, tapi buktinya kita bisa merdeka. Jadi ini untuk kalian anak-anakku, jangan melupakan rasa nasionalisme. Ini harus. Setuju. Saya sangat setuju sekali. Dan saya mohon untuk Ruperti, merah putih ini jangan sampai tidak ada di sini, harus ada di sini. Selalu ada. Jadi ya, Mas? bukan mata, di sampingnya harus ada selalu merah putih. Jadi rasa nasionalisme digambarkan melalui seperti ini. Kayak pengambilan gambar sinetron film itu ngambil di laut paling tidak sebelum ngambil kapalnya, benderanya baru long shot, baru kapal. Ambil sekolahan
benderanya, tiang bendera yang ambil sekolah. Video klip juga ya Mas ya? Semua harus Bendera sama nasionalisme. Saya sangat Amin, setuju. amin, amin. Jangan malu mengatakan saya Indonesia. Iya. Saya dari merah putih ada di dalam dan di luar. Dadaku ya Mas. Yang Kalau penting nanti mau bubar, Ye. saya boleh minta untuk menyambut pekek nasional kita disambut oleh semua. Boleh? Sekarang boleh? Boleh. boleh Bu. Oke. Monggo. Anak-anak, saya minta supaya dengan gegap gempita sambutlah pekek nasional. 3 kali dengan gegap gempita. Merdeka! 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 Luar biasa. Itu aura positif yang kita keluarkan dengan aura suara dan tenaga. Jadi Betul. pukulan kayak empat mata jangan empat. Itu hentakan energi. Kalau orang bisa melihat bahasa energi ultraviolet, saya udah melengkung. Iya, beda dengan kayak orang pukulan petinju dengan Iya benar Mas. Ya benar kalau merdeka itu harus kencang sekuat tenaga. Cuman kalau pas yang tadi kembali ke bukan 4 mata, hati-hati teman depan kecodok Mas. bener Ibu, saya setuju. Iya betul. Apapun harus jelas. Betul. Jangan ragu-ragu. Kalau kamu bertindak ragu-ragu berarti kamu dihantui. Dihantui percaya sama hantu apa percaya sama Tuhan? Tuhan. Nah, makanya harus yakin, Al-Qul yakin bahwa Tuhan segala-galanya. Tuhan beserta. God is with us. Tuhan beserta. Kembali ke Mas, Vega juga yakin pasti sejak saat ini kita semua semakin cinta sama bangsa kita tercinta pasti. Indonesia ya Mas. By the way Mas, boleh aku tanya nggak Mas ke Ibu Terus Mas? Boleh. Ya kan kalau nggak ini Ibu Terus waktu jadi palang merah itu usia 17 tahun. Ya. Kalau nggak salah tadi aku sempat dengar cerita kan suami Ibu itu pahlawan juga Mas, ikut juga berperang ya Bu ya. Apa waktu itu Ibu ketemu sama suami di situ? Ini kan ngomongin kenangan Mas. Ketemunya jauh sesudah itu. Oh. Karena dia almarhum, dia trip ya, tentara pelajar. Nah, dia ditawan, ditawan. Nah, di dalam rumah itu saya kebetulan juga ada tugas. Kita kenalan di situ. Tapi yang untuk jadinya benar itu sesudah aman, sudah aman. Ya itulah. Kirain waktu itu Ibu yang ngerawat. nih, tentara pelajar suaminya ditahan karena melawan Belanda. Kamu ditahan gara-gara kena pasal 371. Penganiayaan. Cuma gara-gara ayam mau dipotong itu macam. Kembali ke ini bukan ayamnya sendiri, ayam tetangga yang Subhanallah, kok kamu mandangnya sama aku kayak gitu kan?